Iya, shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Ya, dan karena itu ya, ketika kita mau hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan terus memimpin hidup kita sampai kita boleh melihat kemuliaan-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Baik, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-15 ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, saudara, firman Tuhan berkata, ya, ayat yang ke-15, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, roh ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Ketika orang menerima Yesus, dia menerima satu roh. Ya, dan bukan roh perbudakan, tetapi yang membuat kita menjadi takut, tetapi roh yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa, yaitu roh yang menjadikan kita ini anak Allah. Paulus memakai soal pengangkatan sebagai anak untuk menggambarkan hubungan baru bagi orang percaya dengan Tuhan. Dalam budaya Romawi, saudara, orang yang diangkat sebagai anak itu kehilangan semua hak di dalam keluarga yang lamanya, dan dia memperoleh semua hak seorang anak yang sah dalam sebuah keluarga barunya. Jadi kalau ada orang yang diangkat anak, saudara, di dalam tradisi Romawi dulu, kalau ada orang diangkat anak, sekalipun anak ini anaknya orang miskin, dia diangkat anak satu keluarga kaya, maka anak ini begitu diangkat anak, ya, dia kehilangan hak dari keluarganya yang lama dan dia menerima hak baru dari keluarga yang baru yang sudah mengangkatnya. Ya, jadi dia menjadi seorang ahli waris penuh atas harta warisan ayah barunya ketika dia diangkat anak. Makanya Rasul Paulus memakai gambaran ini, demikian juga kita, ya, menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan. Kita mendapatkan semua hak istimewa dan tanggung jawab sebagai seorang anak dalam keluarga Allah. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, diangkat menjadi anak ketika kita lahir baru. Kita bertobat, kita diangkat sebagai anak, menjadi anak. Ya, jadi orang Kristen itu menerima hak waris dalam kerajaan Allah. Salah satu hak istimewa yang luar biasa ini ialah hak untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang menerima Kristus, dia menerima roh, huruf besar di sana, yang menjadikan kita anak Allah. Roh di sini adalah roh Allah, Roh Kudus, yang akhirnya roh itu menjadikan kita anak Allah. Dulu waktu belum bertobat, ya mungkin kita anak setan, kita dulu anak, ya, roh-roh jahat, kita diperbudak untuk melakukan dosa. Ya, tetapi setelah kita bertobat menerima Tuhan Yesus, kita diangkat sebagai anak Allah oleh roh Allah yang ada dalam diri kita.
Ya, bahkan roh itu yang dapat membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya saudara, jadi itulah hak luar biasa yang sangat-sangat istimewa ya kita terima dari Tuhan. Ya, ketika kita ini menjadi anak Allah. Kita mungkin tidak selalu merasa seperti menjadi milik Allah, tetapi Roh Kudus adalah saksi kita. Kehadirannya di dalam diri kita mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya dan mendorong semangat kita akan kasih kepada Allah. Ya, kita tidak lagi seperti budak yang ketakutan. Sebaliknya, kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi betapa hak istimewa yang luar biasa. Ya, karena kita adalah anak Allah, kita ikut menikmati harta sorgawi yang besar sebagai pewaris, yaitu damai sejahtera, sukacita. Ya, bahkan Tuhan telah memberikan kita karunia-karunia terbaiknya, yaitu Roh Kudus, ya, pengampunan dosa, hidup yang kekal. Sehingga Roh Kudus yang dalam diri kita itu mendorong kita untuk datang kepadanya. Karena itu orang yang sudah menerima Tuhan dan diangkat sebagai anak Allah, dia memiliki sebuah kerinduan untuk terus mengenal Tuhan. Karena ada roh yang baru dalam dirinya itu yang memaksa dia menjadi anak Allah. Roh itulah yang membuat dia berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, bukan hanya janji soal berkat jasmani, tetapi berkat pengampunan, ya, berkat damai sejahtera, sukacita itu adalah hak bagi kita. Jadi kalau saudara mengaku Kristen tapi saudara tidak menerima janji-janji ini, mari kita bertanya apakah kekristenan kita itu sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan atau belum. Ya, dan dikatakan di sana kita ini ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Ya, dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita bukan hanya menerima berkat janji-janji Tuhan, ya, tetapi Alkitab berkata kita juga menerima karunia untuk menderita bersama dengan Kristus. Kita akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Di sana dikatakan, ya, kamu akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hanya orang yang mau menderita bersama Kristuslah yang akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Jadi kalau hari ini saudara tidak mau menderita, jangan bermimpi untuk menerima kemuliaan. Penderitaan adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Demikian jugalah Kristus membayar harga di kayu salib untuk Dia boleh mencapai kemuliaan. Dia taat menderita di atas kayu salib. Demikian juga saudara dan saya, jangan pernah berpikir menerima kemuliaan, kehormatan, janji-janji Tuhan jika kita tidak mau menderita. Karena ayat ini dengan jelas berkata, yaitu kamu yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus sesudah jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Hanya orang yang mau menderita, ia akan dimuliakan. Bayarlah setiap harga yang harus kita bayar hari-hari ini. Mungkin saudara sudah mengalami penderitaan dalam keluarga, dalam kesehatan, keuangan, tetaplah percaya, ya, bahwa Tuhanlah yang sudah mengatur semuanya itu. Dia yang berjalan di depan kita, bahkan Dia meratakan setiap jalan-jalan kita. Dan Dia juga Tuhan yang akan menepati janjinya sehingga kita boleh melihat kemuliaannya. Saya percaya hanya orang-orang yang mau membayar harga, masuk dalam penderitaan, tetap setia, yang akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya penderitaan ringan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima. Kami mau berjuang sampai akhir kami menutup mata. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Bapa. Sampai akhir garis finish kami mau untuk terus melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Kami dapatkan Tuhan mahkota kehidupan kami Tuhan. Amin, amin. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, namun Engkaulah yang dapat memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap proses dalam hidup ini, untuk tetap berjuang sehingga akhir. Sebab kami tahu kami adalah ahli waris yang akan menerima kemuliaan itu setelah jika kami mau hidup menderita bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih buat setiap peneguhan firman-Mu. Berikan kami kekuatan menjalani hidup kami, penderitaan kami. Kami mau menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini akan melanjutkan aktivitas pekerjaan mereka di kantor, di rumah, yang di luar kota, di dalam kota. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan buat itu berhasil. Bahkan biarlah rencana-Mu yang terjadi, kami percaya Tuhan pegang kendali. Berkati setiap mereka Bapa ya, bahkan apapun yang menjadi persoalan anak-anak-Mu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri penghiburan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa, jadikan kami pelaku firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat yang dari Bapa. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom.